bersama anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh dan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Oleh juga Bung Hasibullah. Friska. Selamat malam Mbak Friska dan Pak Soleh. Selamat malam, saya ke Bung Hasibullah dulu. Dari situasi di Gaza Palestina saat ini, Bung Hasibullah, apa yang bisa lebih dicermati lagi oleh pemerintah Indonesia? Karena kita gabung Board of Peace. Katanya tadi Indonesia tidak akan terpengaruh arus negara-negara yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Tapi bagaimana pada faktanya Israel terus-menerus melanggar kesepakatan untuk menghentikan serangan ke Gaza? Ya, izinkan Mbak Friska sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Friska, saya mau menyampaikan 2 poin sebagai pengantar dan yang ketiga nanti jawaban dari pertanyaan Mbak Friska. Yang pertama tentu kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden dan para alim, para ulama, para tokoh agama yang bertemu hari ini untuk menjelaskan hal-hal yang sangat penting berkaitan dengan sikap Indonesia, yaitu mendukung kemerdekaan, anti penjajahan, anti kolonialisme, dan ingin segera Palestina segera merdeka. Yang kedua, menurut saya penting dijelaskan kepada masyarakat karena persoalan Board of Peace ini menimbulkan kontroversi, titik temu dan perbedaannya, yaitu menyangkut nilai-nilai yang tadi saya sampaikan soal anti penjajahan, anti kolonialisme, kemudian anti semena-mena, otoriterisme dan lain sebagainya. Saya yakin minimal Presiden atau sebagian besar dari kita setuju dengan itu semua. Cuman memang perbedaannya Mbak Friska ini terkait dengan orang yang namanya Donald Trump yang dikenal dengan banyak kebijakan yang kontroversial. Nah, saya sendiri ingin menyampaikan mungkin sebagian kalangan menyikapi Donald Trump ini hitam putih. Jadi karena dia buruk maka sepenuhnya buruk gitu. Misalkan yang dilakukan di Venezuela tentu itu adalah buruk, itu saya setuju, itu new kolonialisme. Saya setuju dengan apa yang dilakukan di Iran, itu adalah hal yang buruk, begitu juga dengan di Greenland. Tapi apakah yang dilakukan di Gaza juga buruk? Nah, menurut saya secara objektif yang saya tahu di Gaza itu sekarang hanya Trump yang membuat Netanyahu mau tidak mau melakukan perdamaian. Walaupun masih ngeyel-ngeyel. Nah, yang tadi ditanyakan, kenapa masih terjadi pelanggaran-pelanggaran? Itulah yang saya bilang tadi, Netanyahu ini betul-betul susah dipegang. Dia ingin melawan seluruh hukum. ICC sudah bikin hukum, PBB sudah bikin hukum, tapi nggak ada yang diikutin. Salah satu yang lumayan masih diikutin, walaupun masih mau dilawan, yaitu adalah kebijakan Trump, termasuk kebijakan mengenai gencatan senjata, yang itu di dalam formula Dewan Perdamaian. Nah, ini yang di masyarakat sekarang mulai kurang penjelasan, seakan-akan bahwa bergabung dengan Dewan Perdamaian dianggap mendukung Israel. Sejauh yang Putin dari awal, ya, gencatan senjata itu bisa dicapai karena Trump berhasil memaksa Netanyahu. Termasuk Netanyahu ini sebenarnya keberatan dengan keberadaan Dewan Perdamaian loh. Netanyahu itu walaupun akhirnya bergabung, tapi dia di antara orang yang tidak senang dengan Dewan Perdamaian. Kenapa? Karena di Dewan Perdamaian nanti akan ada perwakilan dari Qatar, dari Turki, yang itu menjadi resisten bagi Netanyahu dan Israel. Nah, oleh karena itu, menurut saya cara kita memahami posisi kita di Dewan Perdamaian adalah jangan hitam putih. Trump itu buruk dalam konteks di Venezuela, dalam konteks di Netherlands atau di Timur Tengah secara umum, tapi dalam konteks Gaza, menurut saya hanya Trump yang paling tidak membuat Netanyahu ini tidak terus memakan korban seperti sebelum 10 Oktober. Jadi good point-nya adalah Amerika Serikat, dalam hal ini Donald Trump lah yang bisa memaksa Netanyahu bergabung di Dewan Perdamaian. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dari DPR juga menjawab keraguan publik? Palestinanya tidak dilibatkan di sana. Dan di sisi lain Israel juga bilang bahwa tidak ada negara Palestina terkait dengan masa depan Gaza ke depannya. Lalu bagaimana Indonesia punya kekuatan diplomasi untuk ini dan apa yang bisa dilakukan? Sesaat lagi kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam.
Kita masih membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh dan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Saya ke Pak Oleh. Jadi bagaimana menjawab kekhawatiran publik? Karena tadi yang masih mengganjal adalah Palestina tidak diikutkan di Dewan Perdamaian itu. Dan bagaimana agar Indonesia tidak sepenuhnya tunduk pada Amerika Serikat yang kita ketahui bahwa itu adalah sekutu erat dari Israel. Pertama saya mengapresiasi pada Pak Presiden Prabowo untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan elemen bangsa dan tokoh-tokoh bangsa dalam rangka bagaimana memberikan informasi secara komprehensif terkait maksud dan tujuan yang esensi bergabungnya Indonesia dalam BOP. Saya rasa ini sebuah budaya yang positif dan harus terus dilakukan. Karena dengan diskusi yang satu meja ataupun dengan silaturahim, ini satu lebih cair, kedua lebih jelas apa maksud dan tujuannya. Apa yang harus diperjelas? Yang kedua, ya maksud tujuan Indonesia yang dikomandoi oleh Pak Presiden masuk BOP kan tentu ini kan bisa dijelaskan secara langsung oleh Pak Presiden kepada tokoh-tokoh Indonesia dan tentunya kepada ormas-ormas di Indonesia yang ada. Nah, yang kedua juga yang saya apresiasi adalah bagaimana pola komunikasi Pak Presiden ini terhadap ormas-ormas ini untuk bagaimana melakukan sebuah upaya untuk menggalang persatuan. Bagaimana agar apa yang diambil oleh Pak Presiden ini betul-betul bukan kepentingan secara nasional, lebih-lebih individu, tetapi ini juga untuk kepentingan perdamaian secara keseluruhan. Satu hal yang kami percaya kepada Pak Presiden memiliki sebuah strategi yang baik karena memang latar belakangnya intelijensi, hubungan internasional juga sudah teruji, kemudian pengakuan dari negara-negara baik Eropa, Timur Tengah, apalagi Asia, dan ini juga sangat percaya pada Pak Presiden. Lalu kita harus percaya juga kepada Pak Presiden bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BOP ini betul-betul untuk bagaimana pertama adalah Indonesia terus konsisten untuk melaksanakan perintah undang-undang yaitu ikut menjaga perdamaian ke dunia. Yang kedua sebagai bukti nyata real bagaimana kita tidak berhenti dan konsisten memperjuangkan kemerdekaan di Palestina. Ya. Ada sisi lain tentu kekhawatiran di mana Amerika ini seolah-olah ingin ada quote and quote hal lain dalam BOP ini. Nah, Pak Presiden saya yakin Pak Presiden sudah mengetahui secara komprehensif bagaimana percaturan politik atau percaturan global yang dimainkan oleh Donald Trump. Lebih-lebih Donald Trump sudah keluar daripada PBB. Nah, oleh sebab itu berilah kepercayaan kepada Pak Presiden. Saya yakin dan percaya Pak Presiden Prabowo tidak akan menghancurkan Palestina, juga tidak akan menghancurkan Indonesia. Iya, itu kepercayaan yang sekaligus jadi harapan Pak Hasibullah. Pada praktiknya apa yang harus dilakukan? Karena begini, yang masih jadi pertanyaan satu tadi belum terjawab, Palestinanya tidak ada di Board of Peace itu. Lalu bagaimana membela kepentingan Palestina saat Palestinanya tidak diikutkan dalam Dewan Perdamaian meskipun satu-satunya yang bisa membuat lebih tenang Netanyahu adalah Donald Trump. Itu pun tidak menghentikan serangan ke Gaza, begitu Bung Hasibullah? Ya, begini, ini kita bicara Palestina itu betul-betul bukan bicara sesuatu yang ideal. Ini sesuatu yang jauh di bawah ideal. Maksud saya, misalkan tadi soal keadaan. Kalau kita bisa, kita ingin besok Palestina merdeka. Kalau kita mampu, besok Israel itu kita paksa tidak lagi bisa nembak.
Tapi hukum yang mana yang bisa memastikan itu? Ya. Kekuatan yang mana yang bisa memastikan itu? Nah, itu konteks yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Termasuk tadi, kenapa kok orang Palestina tidak ada? Ya. Nah, ini saya terus terang menyayangkan karena kadang-kadang kesimpulan terlalu cepat diambil. Kalau kita baca dari awal ya, itu kan mulai dari perundingan, pihak Palestina memang tidak ada, pihak Hamas. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai kelompok pertama, kelompok terlarang. Yang kedua, Hamas juga nggak mau. Perwakilan Hamas untuk muncul langsung sama dengan minta ditangkap itu. Jadi ini situasi lapangan, masyarakat nggak dapat info. Hamas itu kelompok perlawanan underground. Dia hidup dari terowongan ke terowongan. Kalau dia berunding di atas, tinggal ditangkap itu. Karena itu tidak pernah terlibat dalam perundingan langsung. Kalau ditanya apakah tidak ada perwakilan Palestina di Dewan Perdamaian, ada. Yaitu di sebuah komite khusus yang dikenal dengan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Itu yang saya bilang tadi, memahami konsep ini secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Sudah dipotong, disebarluaskan pula. Jadinya kasihan masyarakat di sini dan masyarakat di Palestina. Secara utuh, Mbak Friska, Dewan Perdamaian itu minimal dari 3 struktur yang saya pahami sekarang. Paling atas itu adalah Dewan Dewan Eksekutif yang dipimpin oleh Trump, ada Dewan Eksekutif Gaza, dan yang teknis itu namanya Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang full orang Palestina. Nah, kerja struktural ini yang dari atas nanti itu akan mensuplai kepada dewan yang di bawah ini. Ya. Mereka yang bekerja nanti untuk kebutuhan Palestina. Dan kalau ditanya apa hasilnya, salah satu hasil nyata dari kerja Komite Nasional ini adalah dibukanya perbatasan Rafah kemarin hari Minggu tuh. Itu salah satu hasilnya gitu. Karena tim ini dengan bekerja termasuk lagi-lagi dibantu oleh para pihak, maka kemudian bisa mempercepat upaya-upaya untuk sekali lagi Palestina yang begitu lama tertinggal sehingga tidak ideal keadaannya itu, makan aja susah, tidur aja susah, minum aja susah, rumah nggak punya. Ini kan situasi yang sekali lagi tidak bisa dipahami, besok semuanya akan menjadi adil. Dan tidak ada hukum Nah, oleh internasional itu, yang bisa saya menengahi dari itu awal- ya. Saya dari awal Mbak Friska mendukung Indonesia untuk masuk ke Dewan Perdamaian ini dengan logika satu. Ini yang jarang juga disampaikan oleh tokoh-tokoh kita. Ya. Logikanya adalah logika kalau dalam fikih Islam dikenal dengan istilah akhafud dararain, yaitu menghindari bahaya lebih besar. Oke. Bahaya lebih besar itu apa? Potensi berhadapan dengan Amerika secara militer, secara ekonomi. Itu kan ngeri dalam keadaan sekarang ya, yang Trump bisa kirim kapal kapan aja, entah kemana aja gitu. Ya. Itu kepentingan nasional kita itu. Ya. Dan yang kedua, saya mendukung untuk masuk di Dewan Perdamaian ini adalah karena di level teknis Mbak Friska, sekarang itu mereka bertarung dari waktu ke waktu. Contoh, ketika perbatasan Rafah dibuka, itu di antara Israel dan Mesir bertarung. Apa pertarungannya? Israel maunya gerbang ini menjadi gerbang keluar bagi orang-orang Gaza, nggak balik lagi. Ya. Mesir bertarung bagaimana ini juga menjadi gerbang masuk. Nah, menurut saya visi kita adalah masuk ke ruang itu. Bagaimana di ruang-ruang kecil itu, di momen-momen terbatas itu bisa menegakkan cita-cita kita, yaitu mendukung kemerdekaan bagi segala bangsa. Jadi saya menghimbau juga kepada masyarakat, ini diterima secara umum, dipahami secara utuh. Sekali lagi, nggak mungkin kita tidak mendukung kemerdekaan Palestina, apalagi mendukung neokolonialisme, itu nggak mungkin. Nah, kalau ada kekhawatiran, nah itu nanti bisa kita sampaikan, kita masuk di dalam untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, sehingga yang kita khawatirkan tidak menjadi kenyataan. Dan itu menurut saya akan jauh lebih efektif kita berada di dalam. Ya, tadi Mas Hasibullah bilang bahwa ini adalah kalau kita katakan the best of the worst lah. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ya inilah yang bisa kita lakukan untuk masuk Dewan Perdamaian. Tapi tentu tadi yang seperti disampaikan juga Bung Oleh bahwa kepercayaan masyarakat itu sangat dititipkan untuk Pak Presiden saat kita ada di Dewan Perdamaian. Kemerdekaan Palestina tetap jadi tujuan utama. Jadi perdamaian Gaza dan kemerdekaan Palestina tidak jadi hal yang terpisah. Terima kasih Pak Oleh Soleh, terima kasih juga Pak Hasibullah Satrawi. Terima kasih banyak, selamat malam.